tempat Om Aprijal ada nggak razia? Sering Ya? Sering di razia di sana ya? Ada ya? Dan tim COVID itu ya? Tim COVID. Tapi sebelum mereka merazia, kalau mau masuk mereka juga wajib cuci tangan juga. Ya, bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Zulkarnain Kadir di Cakap Lepas. Adapun topik kita hari ini adalah pelaku UMKM Pekanbaru bertahan di tengah pandemi virus corona. Dan bersama kita telah hadir Saudara Aprijal selaku salah satu usaha warung kopi di Pekanbaru. Betul. Tepatnya di daerah Simpang 3 ya. Simpang 3. Daerah Simpang 3. Baiklah, Om Aprijal, kami berterima kasih sekali sudah sampai ke tempat kami di studio Cakap Lepas. Kami ingin mengetahui dari Om Aprijal, jadi selama pandemi COVID-19 ini, ya kan, virus corona ini hampir 6 bulan lebih, kira-kira apa dampaknya bagi ekonomi ataupun usaha Om Aprijal, ya kan? Apakah selama ini sebelum COVID untung usaha itu dengan setelah COVID kira-kira gimana gitu? Selamat sore Om Zul Kadir, Om Cetka. Ya. Alhamdulillah semenjak pandemi ini kita memang cukup berat sekali. Ya. Omset kita menurun hingga 50 sampai 60%. 50 sampai 60%. Jadi sebelum pandemi itu bisa 100%, sekarang penjualan cuma 50%. 50, 60%. Ya, terus. Jadi karena ada terbatasnya waktu buka, masyarakat juga. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Udah 6 bulan 7 bulan ini. Iya, sampai jadi sekarang. Cuma 50%. 50%. Karena tempat kita kan tidak kita isi semua. Ya. Kita ikut aturan pemerintah, standar COVID, standar kesehatan, jaga jarak. Ya. Tempat juga jarak-jarak, cuci tangan, pakai masker. Jadi memang memang Om Aprijal setiap orang ingin minum kopi ataupun makan di tempat usaha Om Aprijal jaga betul gitu tentang protokol kesehatan itu. Betul, kita ikut pada aturan pemerintah. Supaya mengikuti protokol kesehatan dengan cuci tangan, datang cuci tangan, pakai masker, duduk jaga jarak, dan kita juga cek suhunya. Oh, cek suhu juga ya di sana ya. Termasuk karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Semuanya. Untuk karyawan sudah dirapid atau di swab? Ada yang udah rapid, tapi alhamdulillah mereka negatif semua. Sehat semua ya. Sehat semua. Dan mereka juga bekerja mengikuti protokol kesehatan. Betul. Mereka pakai face shield, masker, dan juga cuci tangan. Cuci tangan ya. Secara berkala. Secara berkala. Ini untuk yang pekerja. Istilahnya pekerja ya di tempat Om Aprijal. Sudah tuh kira-kira kenapa bisa turun sampai 50% omset, ya kan? Kenapa? Apakah orang tidak bisa datang atau karena ada ketentuan dari pemerintah sehingga orang ngeri mau datang ke tempat Om Aprijal? Pertama karena kita dekat kampus, kampusnya juga libur. Tempat biasanya konsumennya mahasiswa ya. Kemudian orang juga ekonomi juga susah sekarang. Oh, ekonomi masyarakat juga susah. Iya. Mereka susah. Apa-apa kan kerja juga sekarang terbatas kan. Lapangan kerja juga udah banyak orang yang PHK. Jadi itu mengurangi pelanggan juga yang datang ya? Banyak, jauh. Jadi selama COVID ini sudah ada enggak Om Aprijal, Om Ijal memecat ataupun karyawan tempat Om Aprijal kerja? Karena kan omset sudah turun 50%. Alhamdulillah belum ada. Belum ada ya? Juga paham, mereka juga butuh makan. Kalau kita PHK mereka kan kasihan juga. Kasihan ya. Jadi kita upayakan supaya mereka tetap bekerja. Ya kita cari jalan keluarnya. Yang penting bekerja. Walaupun untung menipis buat kita nggak masalah lah ya. Malah nombok masalah. Malah nombok ya. Kadang-kadang nombok juga. Kan yang
memang tidak bisa kita samakan kan, setiap bulannya pasti berbeda-beda. Apalagi kalau lagi sekarang kemarin habis PSBM ini, kita hanya boleh buka sampai jam 21. Oh, jam 21 malam ya? Iya, semenjak PSBM di Kota Pekanbaru nih ya? Enggak, saya mau nanya nih kan saya dengar PSBM yang diterapkan di Kota Pekanbaru ini kan katanya pemerintah Kota Madya Pekanbaru itu mengadakan razia-razia. Razia itu ada yang di tengah jalan, ada yang di pasar. Ini di tempat Om Aprijal ada nggak razia? Sering ya? Sering di razia di sana ya? Ada ya? Dan tim COVID itu ya? Tim COVID. Tapi sebelum mereka merazia, kalau mau masuk mereka juga wajib cuci tangan juga. Wajib cuci tangan ya, bagus itu. Walaupun mereka merazia, kita wajibkan cuci tangan, baru mereka boleh Terus imbauan dari pemerintah sampai enggak ke tempat usahanya sampai ya? Dan itu tetap dipatuhi ya? Tetap kita patuhi, kita taat hukum kan. Tadi itu semua kan untuk kita semua juga. Oh gitu ya? Bagaimana kita berupaya juga supaya virus ini kan terus berkurang, kalau bisa hilang gitu. Kalau bisa hilang ya, di Pekanbaru khususnya ya. Biar masyarakat bisa normal kembali. Ya, kita break dan tetap di Cakap Lepas. Baik pemirsa, kita kembali di Cakap Lepas. Om Aprijal, saya ingin tanya, kira-kira apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini ya kan, untuk menuruni ataupun memperkecil COVID-19 dengan cara razia, memberikan imbauan, ya kan? Di razia di kedai kopi, razia di jalan, razia di pasar-pasar itu efektif apa tidak? Kalau menurut Om Aprijal sebagai pengusaha lah, kira-kira. Sebenarnya ada juga manfaatnya. Ada manfaat. Ada manfaatnya. Ya. Cuman alangkah lebih baiknya kan pemerintah tuh memberikan penyuluhan yang lebih. Bentuknya gimana tuh penyuluhan? Dengan memberikan masker atau contoh-contoh lah, jangan hanya merazia aja. Kadang-kadang kan dirazia orang nggak pakai masker, hukum sosial kan kasihan juga. Lebih bagus kan diberikan edukasi-edukasi supaya masyarakat kita lebih memahami akan apa manfaat dari masker, cuci tangan dan segala macam. Dan jaga jarak ya. Jaga jarak. Ya. Jadi maunya Om Aprijal sebagai pengusaha, misalnya ada tim COVID datang ke tempat Om Aprijal itu bukan hanya merazia, tapi dia juga memberikan penyuluhan di sana. Betul loh. Tidak, padahal udah ada imbauan loh. Imbauan itu kan berbentuk penyuluhan juga kan? Iya, mungkin orang yang himbauan-himbauan itu kan yang mendengar atau membaca, tapi kan ketika ada di tempat-tempat orang-orang yang aktivitas atau ngopi kan perlu juga tempat-tempat yang ramai-ramai, pasar segala macam, memang itu perlu ya kan, supaya lebih intensif lagi lah mereka. Terus bagi pengunjung ataupun bagi yang ingin ngopi lah di tempat Om Aprijal, apa imbauan Om Aprijal kawan-kawan ya, ataupun masyarakat lah di sana, walaupun Om Aprijal tempat usahanya sudah menerapkan COVID-19 lah, baik jaga jarak ya kan, pakai masker, cuci tangan, sudah tuh tes suhu. Nah, imbauan untuk kawan-kawan yang ingin minum kopi lah di kafe-kafe ataupun di depan Om Aprijal gimana? Mudah-mudahan lah semua kafe, warung kopi atau apapun yang berhubungan dengan masyarakat sebaiknya memang diterapkan lagi lebih ketat lagi standar COVID ini supaya kita bisa bersama-sama memberantas lah virus ini. Virus ini ya. Kasihan masyarakat udah terlalu lama Udah hampir 6 bulan lebih ya. Udah terlalu lama sekali. Apalagi kalau kita baca berita ini kan meningkat terus. Kasihan lah masyarakat. Bekerja pun kadang-kadang terhambat kan. Ya. Terus harapan Om Aprijal terhadap pemerintah gimana? Ya, harapan kami sebagai usaha kecil menengah ini, kalau bisa ya jam kerja itu, jam buka itu jangan dibatasi lagi. PSBM ya boleh saja sih diterapkan, tetapi jam bukanya sekarang itu semenjak diterapkan PSBB ya? PSBM itu sampai jam berapa? Dari jam berapa buka, dari jam berapa tutup?
Kalau bukanya jam 8. Ya, pagi. Nah, pagi. Tapi tutupnya wajib jam 21. Ya, pengennya gimana? Kalau bisa kami tetaplah bisa buka sampai jam 12 gitu maksimal. Ya. Sekarang kan kita sudah terapkan standar COVID itu, standar kesehatan COVID itu kita udah terapkan. Ya, walaupun misalnya kita buka sampai tengah malam pun, kita tetap tetap mengikuti imbauan pemerintah. Yang tentang 3 hal tadi. Bahkan tambah satu lagi tes suhu. Ya. Jadi itu harapan lainnya, misalnya bantuan ekonomi atau kan sekarang banyak tuh stimulus ataupun program-program pemerintah meluncurkan paket-paket ekonomi gitu. Nah, apa harapan? Iya, harapan kita sih alangkah baiknya sih kalau kita dapat bantuan atau apa dari pemerintah kan. Terus ada dapat nggak? Belum. Sebanyak ini diturunkan. Triliunan nggak ada dapat. Kita belum ada dari kita belum dapat apa-apa. Apa sebabnya? Apa memang tidak butuh? Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu ada atau tidak itu. Loh, kan itu udah diinformasikan sama pemerintah. Apa karena pemerintah kurang sosialisasi atau Om Aprijal yang kurang mengejar? Ya, kita memang tidak terlalu mengejar. Karena kenapa tidak butuh? Butuh sih. Cuman kan butuh, kita berdayakan yang ada aja. Jadi harapannya harusnya apa? Pemerintah itu datang gitu. Pemerintah memberikanlah penyuluhan kalau ada bantuan ya kan. Oh, langsung gitu. Iya. Jangan hanya sekedar ngomong aja. Ngomong di media, ngomong di TV, tapi kalau bisa datang gitu ya. Datang. Kan banyak juga karyawan kita mungkin yang membutuhkannya kan gitu kan. Oh, gitu ya. Terus langkah-langkah apa kira-kira harapan Aprijal ya khususnya kepada pemerintah dan masyarakat supaya ini kan macam kita di Pekanbaru ini kan akhir-akhir ini setiap hari kan hampir ratusan yang kena COVID-19. Kira-kira upaya pemerintah sekarang, pemerintah Pekanbaru, pemerintah provinsi, kira-kira sudah maksimal atau belum? Kalau Om Aprijal tengok, ya kan, untuk menekan virus corona ini. Kita lihat kan pemerintah baru hanya merazia saja. Kan? Terus maunya apa? Maunya ya turunlah sampai ke masyarakat, memberikan bantuan masyarakat supaya di mana masyarakat supaya tidak. Apa bantuan apa? Masker. Masker. Gitu ya? Bantuan vitamin perlu. Vitamin bagi-bagi. Ya, untuk imun ya. Untuk imun tubuh. Sekarang kan masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Cuman hanya mendapatkan razia saja. Razia satu, imbauan satu. Yang lain tidak ada? Yang lain saya belum ada, mungkin saya nggak tahu mungkin ya. Mudah-mudahan ada gitu kan. Mudah-mudahan ada ya. Jadi ke depan kita berharap pemerintah itu lebih aktif ya. Lebih aktif. Ya, misalnya kalau ada stimulus ekonomi atau bantuan ekonomi, jangan hanya menghimbau lewat TV, memberitahu lewat media bahwa pemerintah sudah meluncurkan. Tapi kalau bisa turun langsung. Ya, pemerintah ini kan bukan hanya presiden saja. Sampai aparat desa itu kan pemerintah. RT, RW kan kaki tangan pemerintah. Harusnya orang ini memberikan penyuluhan gitu. Mendata juga ya kan agar paket ekonomi itu ya kan bantuan pemerintah tentang ekonomi itu betul-betul bisa sampai. Ya kan? Kalau Om Aprijal sendiri mengejarnya gimana? Waktu enggak ada kali ya? Saya tidak begitu serius mengejar bantuan. Saya merasa masih banyak juga orang yang lebih membutuhkan kan. Dan mereka saja belum dapat. Kalau kami memberdayakan apa yang ada aja lah sekarang. Yang penting harus survive lah. Harus survive ya. Jadi untuk tadi untuk masyarakat apa harapannya? Kalau untuk pemerintah tadi kan harapannya jangan hanya mengimbau saja, jangan hanya merahasia saja, tapi juga berbuat juga memberikan masker ya kan, memberikan bantuan-bantuan seperti vitamin atau apa untuk supaya imun masyarakat kuat ya. Bagi masyarakat sendiri ya harapan saya masyarakat juga ikutilah aturan pemerintah. Ya. Kita juga harus menjaga kita dan keluarga supaya tidak terkena pandemi ini. Ya. Karena kalau udah ada kena bahaya sekali kan. Ya. Kira-kira kalau misalnya pandemi ini ya, ini anggapan kalian lah sebagai pengusaha, vaksinnya kalau misalnya tidak ditemukan, ya kan, sampai tahunan gitu. Sedangkan pemerintah menetapkan juga hal begini, PSBB seterusnya. Nah itu gimana kalian?
Ya mudah-mudahan itu nggak terjadi. Nggak terjadi ya? Terjadi. Jadi vaksinnya bisa dapat? Vaksinnya bisa dapat, dan masyarakat yang sudah juga mematuhi COVID, cepat sembuh, dan sudah banyak juga yang sembuh. Sudah banyak juga yang sembuh. Mudah-mudahan yang sudah terpapar virus ini bisa cepat sembuh, sehingga corona itu udah nggak ada lagi. Dan masyarakat hidup sehat, bersih, bisa bergerak lagi, bisa usaha lagi. Tapi yang paling penting tadi kalau dapat, walaupun ada PSBM, tapi kalau bisa waktu jangan dibatasi. Jangan dibatasi. Karena kalian sebagai pengusaha juga, ya kan, sudah menjaga protokol kesehatan di tempat kalian ya. Betul. Kita sangat sangat aktif menjaga protokol kesehatan. Walaupun kadang-kadang tamu kita juga banyak kali alasannya kan, udah cuci tangan aku, sudah pakai hand sanitizer. Kadang-kadang mungkin dia karena kita tegur dia pergi mungkin ya. Ada juga yang pergi. Yang pergi mungkin tersinggung dia kan, tapi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, tapi kan demi semua, bukan demi saya, demi semua pelanggan. Makanya kita juga di Warung Kopi itu menetapkan moto ngopi aman, keluarga nyaman. Ya. Terus sekarang nih ada PSBM itu. Kira-kira sudah berapa kali tempat Om Aprijal di razia? Udah banyak, ada sekitar sering 4 kali lah. 4 kali ya. 4 kali. Selama 7 bulan ini? Bukan, selama PSBM ini. Ya, kalau yang lama-lama itu hampir tiap malam. Oh, ini PSBM baru-baru nih, Pekanbaru ya. Kalau dulu PSBB tiap malam. Ya, dari tim mana tuh? Dari tim kecamatan apa tim Polres, Pemko, Satpol PP, polisi, terus tentara, ya, di sana ya. Tapi memang jam 9 tutup. Waktu itu jam 10 ya. Jam 10. Waktu PSBB jam 10, PSBB ini jam 9. Tutup. Udah tutup ya. Walaupun itu hari malam Sabtu ataupun malam Minggu, hari libur. Setiap malam sesuai aturan pemerintah kita taat. Jadi harapan kita kalau dapat itu dicabut lah ya. Dicabut. Bisa lah agak dilonggarkan sedikit, karena pada dasarnya kalian juga sudah menetapkan protokol kesehatan di tempat usaha kalian ya. Betul Om juga. Jadi itulah pemirsa, ya kita dari kawan kita tadi Om Aprijal ya kan, sebagai pelaku usaha ya berharaplah pada pemerintah ke depan kalau dapat ya kan, jangan hanya bisa merazia saja. Jangan hanya bisa mengimbau saja bagaimana kita memberantas COVID-19 ini ya Om Aprijal ya. Betul Om. Tapi kalau dapat memang harus lebih berbuat, lebih bersosialisasi, memberikan masker juga kepada masyarakat. Kalau dapat tadi memberikan vitamin lah ya kan. Untuk memperkuat imun masyarakat yang kurang mampu ya kan. Dan pelaku usaha juga berharap walaupun PSBM diberlakukan di Pekanbaru, kalau dapat adalah kelonggaran sedikit masalah waktu jam buka usaha, ya kan, jangan dibatasi gitu. Karena kawan-kawan di pelaku usaha ini sudah menerapkan protokol kesehatan ya kan. Betul. Bahkan mereka juga menegur dan mengingatkan pelanggannya kalau minum kopi di tempat mereka harus begini, harus begitu. Jadi harapan dari pelaku usaha ini kalau bisa untuk waktu diperlonggar lagi ya kan. Dari jam 9 tutup bisalah jam 11 apa jam 12 ya kan. Ini untuk untuk menganu omset ya. Omset ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Om Aprijal sebelum kita Mungkin itu saja Om. Yang penting pemerintah cukup mensupport kita sebagai UMKM ini, UMKM, karena kita sangat berharap pemerintah juga membantu kita, walaupun hanya lewat waktu jam operasionalnya. Kalau tidak dapat yang lainnya, jam operasional pun jadi Om, supaya walaupun kita keuntungan tidak ada lagi sekarang ya kan, hanya untuk membayar gaji karyawan aja, tapi tetap kita bertahan ya. Siap, kita harus survive. Harus survive ya. Baik, saya rasa cukup sekian pertemuan kita di Cakap Lepas hari ini. Nantikan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.